Perang Dunia Kedua, konflik global dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, telah menghancurkan dunia selama bertahun-tahun. Dari kota-kota Eropa yang hancur akibat bom hingga hutan-hutan Pasifik, jutaan orang telah tewas. Kekuatan poros yang dipimpin oleh Jerman, Italia, dan Jepang awalnya berhasil menguasai wilayah. Namun keadaan mulai berbalik ketika pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Uni Soviet melawan balik. Pada tahun 1945, kekuatan poros berada di ambang kekalahan. Jerman menyerah pada Mei 1945, tetapi Jepang di bawah kepemimpinan Kaisar Hirohito bersumpah untuk terus berjuang. Perang di Pasifik dalam Perang Dunia Kedua sangat brutal. Militer Jepang, yang dikenal karena pengabdian fanatiknya kepada Kaisar, bertempur dengan keganasan yang tak tergoyahkan. Kampanye lompat pulau, seperti di Iwo Jima dan Okinawa, mengakibatkan banyak korban di kedua belah pihak. Amerika Serikat, yang menginginkan perang berakhir dengan cepat dan menghadapi potensi invasi darat ke Jepang, menghadapi keputusan yang sulit. Presiden Harry S. Truman, yang menjabat setelah kematian Presiden Franklin D. Roosevelt, mengizinkan penggunaan senjata baru yang menghancurkan bom atom. Proyek Manhattan, sebuah upaya ilmiah rahasia Amerika, telah berhasil mengembangkan dan menguji senjata revolusioner ini. Keputusan untuk menggunakan bom atom di Jepang tetap menjadi salah satu yang paling kontroversial dalam sejarah manusia. Pendukung keputusan tersebut berpendapat bahwa itu perlu untuk mengakhiri perang dengan cepat dan menyelamatkan nyawa orang Amerika. Mereka percaya bahwa invasi konvensional ke Jepang akan mengakibatkan korban jiwa yang dahsyat di kedua belah pihak. Militer Jepang telah menunjukkan kesediaannya untuk bertempur sampai mati, dan perlawanan warga sipil diperkirakan akan sengit. Penentang pengeboman berpendapat bahwa tindakan itu tidak dapat dibenarkan secara moral. Mereka menunjukkan korban sipil yang mengerikan dan konsekuensi jangka panjang dari keracunan radiasi. Mereka mempertanyakan apakah pilihan lain, seperti penyerahan diri melalui negosiasi atau demonstrasi kekuatan bom, telah dieksplorasi sepenuhnya. Perdebatan tentang pengeboman atom terus berlanjut hingga hari ini. Target yang dipilih untuk bom atom adalah Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima, sebuah kota yang penting secara strategis, berfungsi sebagai markas militer dan pelabuhan utama. Nagasaki, pusat industri lainnya, dipilih sebagai target kedua. Bom-bom tersebut yang dijuluki Little Boy dan Fat Man dijatuhkan masing-masing pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Pada pagi hari tanggal 6 Agustus 1945, sebuah pesawat pengebom B-29 bernama Enola Gay lepas landas dari Pulau Tinian di Samudra Pasifik. Misinya menjatuhkan bom atom pertama di Hiroshima. Pesawat itu membawa satu bom, Little Boy, senjata berbasis uranium dengan daya ledak 15.000 ton TNT. Pada pukul 16 waktu setempat, bom tersebut meledak di atas Hiroshima, langsung mengubah kota tersebut menjadi pemandangan kehancuran yang tak terbayangkan. Ledakan itu melenyapkan segala sesuatu dalam radius 2 mil. Bangunan-bangunan rata dengan tanah, jalanan menguap, dan puluhan ribu orang tewas seketika. Panas dari ledakan diperkirakan mencapai 5.000 derajat Celcius, 9.000 derajat Fahrenheit, melelehkan baja dan kaca. Awan jamur raksasa yang menjulang tinggi di atas kota menjadi simbol kekuatan mengerikan zaman atom. Mereka yang selamat dari ledakan awal menghadapi akibat yang mengerikan. Banyak yang mengalami luka bakar parah, kulit mereka terlepas dari tubuh mereka. Yang lain menderita penyakit radiasi, suatu kondisi yang melemahkan dan seringkali fatal yang disebabkan oleh paparan radiasi tingkat tinggi, udara tebal dengan asap, debu, dan bau kematian. 3 hari setelah pengeboman Hiroshima, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Fat Man, bom berbasis plutonium yang bahkan lebih kuat dari Little Boy, meledak di atas kota pada pukul 11.02 waktu setempat. Ledakan bom, setara dengan 21.000 ton TNT, menyebabkan kerusakan yang meluas dan hilangnya nyawa. Nagasaki yang terletak di sebuah lembah mengalami ledakan yang sedikit kurang merusak daripada Hiroshima. Namun dampak bom itu tetap menghancurkan. Ribuan orang tewas seketika, dan kota itu hancur lebur. Pengeboman Nagasaki yang terjadi begitu cepat setelah Hiroshima mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Penggunaan 2 bom atom secara berurutan menunjukkan kekuatan mengerikan dari senjata-senjata baru ini.
Pengeboman tersebut secara efektif mengakhiri Perang Dunia Kedua ketika Jepang mengumumkan penyerahan dirinya pada 15 Agustus 1945. Namun biaya kemenangan sangat besar. Bagian 5. Biaya manusia. Korban tewas langsung akibat pengeboman atom diperkirakan antara 129.000 dan 226.000 orang. Lebih banyak lagi yang meninggal dalam beberapa minggu, bulan, dan tahun berikutnya akibat penyakit radiasi dan efek kesehatan jangka panjang lainnya. Pengeboman tersebut meninggalkan warisan penderitaan dan kehilangan yang abadi. Mereka yang selamat dari pengeboman, yang dikenal sebagai hibakusha, menghadapi bekas luka fisik dan psikologis seumur hidup. Banyak yang menderita masalah kesehatan kronis, termasuk kanker, leukemia, dan cacat lahir pada anak-anak mereka. Mereka juga mengalami diskriminasi dan prasangka karena beberapa orang takut bahwa paparan radiasi menular. Pengeboman tersebut berdampak besar pada tatanan sosial Hiroshima dan Nagasaki. Seluruh keluarga musnah, meninggalkan anak yatim piatu dan janda. Kota-kota itu sendiri hancur lebur. Infrastruktur mereka remaksing. Bagian 6. Bekas luka di bumi. Dampak lingkungan dari pengeboman atom sangat parah dan berlangsung lama. Ledakan tersebut mencemari tanah, air, dan udara dengan jatuhan radioaktif. Kontaminasi ini menimbulkan ancaman yang signifikan bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Setelah pengeboman, pemerintah Jepang menetapkan daerah-daerah di dekat titik nol sebagai zona larangan masuk karena tingkat radiasi yang tinggi. Daerah-daerah ini tetap tidak dapat dihuni selama bertahun-tahun, menjadi pengingat yang nyata akan kekuatan destruktif pengeboman tersebut. Seiring waktu, pemerintah Jepang dengan bantuan dari organisasi internasional melakukan upaya pembersihan dan rekonstruksi yang ekstensif. Saat ini, Hiroshima dan Nagasaki adalah kota-kota yang berkembang pesat, tetapi bekas luka pengeboman tetap ada. Tugu peringatan dan museum sebagai bukti kengerian Ryu dan berfungsi bagi pentingnya simping berbedian. Bagian 7. Reaksi dunia. Pengeboman atom Hiroshima dan Nagasaki mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Berita tentang pengeboman menyebar dengan cepat, disambut dengan campuran kekaguman, kengerian, dan ketidakpercayaan. Dunia telah memasuki zaman atom, dan implikasi dari kenyataan baru ini sangat besar. Beberapa orang memuji pengeboman tersebut sebagai kejahatan yang diperlukan, cara untuk mengakhiri perang yang menghancurkan. Yang lain mengutuknya sebagai tindakan teror yang biadab, mempertanyakan moralitas penggunaan senjata semacam itu terhadap penduduk sipil. Pengeboman tersebut memicu perdebatan global tentang etika senjata nuklir dan perlunya kerjasama internasional untuk mencegah penyebarannya. Pengeboman tersebut juga berdampak signifikan pada jalannya hubungan internasional. Penggunaan bom atom oleh Amerika Serikat mengantarkan Perang Dingin, periode persaingan yang intens, dan perlombaan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dunia hidup di bawah bayang-bayang pemusnahan nuklir selama beberapa dekade. Bagian 8. Warisan bom. Pengeboman atom Hiroshima dan Nagasaki terus membentuk dunia saat ini. Pengeboman tersebut berfungsi sebagai pengingat yang nyata akan kengerian perang dan konsekuensi yang menghancurkan dari senjata nuklir. Pengeboman tersebut juga menyoroti pentingnya diplomasi, dialog, dan kerjasama internasional dalam menyelesaikan konflik secara damai. Hibakusha, para penyintas pengeboman, telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi kemanusiaan dari senjata nuklir. Kesaksian dan aktivisme mereka telah membantu menggalang gerakan global untuk perlucutan senjata nuklir. Warisan bom adalah warisan yang kompleks. Ini adalah kisah penderitaan, kehilangan, dan ketahanan. Ini juga merupakan kisah harapan ketika dunia bersatu untuk membangun kembali dan berjuang untuk masa depan yang lebih damai. Bagian 9. Seruan untuk perdamaian. Pengeboman atom Hiroshima dan Nagasaki berdiri sebagai peringatan keras bagi umat manusia. Pengeboman tersebut mengingatkan kita bahwa pengejaran perdamaian harus tanpa henti, bahwa dialog dan diplomasi sangat penting dalam menyelesaikan konflik, dan bahwa konsekuensi perang nuklir terlalu dahsyat untuk direnungkan. Hibakusha, para penyintas pengeboman, telah menunjukkan ketahanan dan keberanian yang luar biasa. Kisah mereka menjadi bukti kemampuan jiwa manusia untuk mengatasi kesulitan.
Mereka juga mengingatkan kita akan tanggung jawab bersama kita untuk menciptakan dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir. Saat kita merenungkan peringatan ke-79 pengeboman atom, mari kita perbarui komitmen kita terhadap perdamaian, diplomasi, dan perlucutan senjata nuklir. Mari kita keseorang sejarah tewas di Hiroshima dan Nagasaki dengan bekerja tanpa jeda untuk memastikan suatu kekejaman seperti itu tidak pernah terjadi lagi. Masa depan umat manusia mungkin bangganya.